Baik, kita melanjutkan yang malam, tapi sebelumnya ada yang saya harus cek ulang kemarin ya. Di sini nomor 28, nomor 8 ternyata saya salah ya, salah ininya. Berarti ini dicoret ya. Saya lihat dari SDKI tetap sesuai dengan apa yang saya ajarkan kepada teman-teman. Ternyata kalau kita masuknya ke cuping hidung, maka itu sudah pola. Dah selesai. Jadi nggak boleh keluar dari panduan yang sudah diberikan. Oke, kita lanjut. Nomor 31 sekarang. Nomor 31, silakan teman-teman. Nomor 31, silakan. Seorang laki-laki 2 tahun dibawa orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan BAB cair dengan frekuensi 4 kali. Suhu sekian, suhunya tinggi lah ya. Cekung. Nah, cekung. Nah, ini sudah ada kata-kata kalimat nih. Ada cekung. Kemudian turgor kulit tidak kembali. Nah, ini juga sudah data ini. Berarti ini peaks kurangan volume cairan ya. Peaknya volume kurangan volume cairan. Nah, udah. Atau misalnya kalau di sini sudah ada keluhan BAB cair, nah kita cari aja yang cairan. Tidak usah kelihatan di sini sebenarnya. Iya, kita langsung bisa mendapatkan ya, apa jawaban. Kemudian nomor 32, silakan. G6 mengalami pingsan main bola. G6 stridor. Stridor disebabkan kenapa, teman-teman? Anatomi ya, anatomi. Banyak air ludah di mulutnya. Apa yang ini berarti tetap yang dilakukan adalah membebaskan jalan napas. Nah, jalan napas berarti di sini tandanya. Pembebasan kepatenan jalan napas. Dan apa saja bisa suction, bisa apa ya, itu ya. Bebaskan. Ini kan tetap airway breathing circulation. Jadi tidak hanya ke sini saja, tapi kan ini juga ada ini nih dan ini. Jadi yang paling efektif adalah bebaskan, mempertahankan kepatenan jalan napas. Eh, prinsipnya ABC ya, prinsipnya ABC, airway-nya ya kan, airway ABC, ABC. Di sini airway, di sini kan ada stridor, kemudian ada air ludah mulut di banyak. Nah, airway itu ada tanda ini stridor menunjukkan ada tanda apa? Sumbatan jalan napas. Sumbat tidur itu disebabkan oleh karena anatomi biasanya. Jadi kita apapun mau ini hilang, misalnya si tidurnya hilang, tapi di sini banyak ya kita tetap bebaskan jalan napas dulu. Di sini ada ini. Jadi setelah bebas jalan napas kita posisinya apa, baru kemudian disaksin juga. Karena saksin itu untuk resiko aspirasi. Ya, tapi kan di sini sudah ada hambatan jalan napas adalah berupa napas ridho. Itu tetap prinsipnya ABC. Yang digunakan adalah ABC. Kemudian nomor 33. 33. Ronhi. Ada Ronhi. Nah, itu ada Ronhi. Polar. Kriteria untuk Ronhi. Pasiennya aja gagal jantung kiri. Gagal jantung kiri berarti sesak. Ya ada Ronhi juga. Nah, sesak. Sesak berarti kiranya apa? Kenapa sesak? Karena rumah tanpa mengeluh sesak. Nah, ini logika sederhananya gini. Ini saya selalu gambar gini ke mahasiswa saya. Ini gini. Ini katup, ini katup.
Ini dari seluruh tubuh ya, dari seluruh tubuh. Ini kalau di sini ke paru-paru, paru-paru lah ini. Sini paru-paru, sini kan paru-paru. Ini tandanya ke sini. Kemudian dari sini ke seluruh tubuh lagi. Dari sini ke sini kan. Nah, itu. Ini logika sederhana. Nah, standarnya katakanlah di sini 8 tahun, katakanlah di sini 8 tahun stroke volumenya itu berapa? Normal lah. Norma dewasa 70 tahun. 70 tahun normalnya. Ya, 70 tahun, 70 mililiter per stroke. Per stroke itu per kompa sekali mompa ya. 20 liter per sekali mompa. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian logikanya karena ketidakmampuan di sini ada gagal di sini. Ya gagal di sini untuk memompa ke seluruh tubuh. Gagal di sini untuk memompa ke seluruh tubuh. Maka harusnya keluar katakanlah tadi. Katakanlah 50 misalnya kepada anak 50 misalnya, misal ya. Harusnya keluar pada anak 50 pada dewasa ini, pada anak ini. Misal. Ini katakanlah harus normanya adalah 50, sementara keluarnya 30. 30. Berarti ada 50 kurang 30, ada 20 sisa. Yang bisa dikeluarkan hanya 30. Ya, 30 ya. 30. Nah, yang 20 pasti simpan di sini. Di sini nyimpannya. Ya, ada di sini. Sementara di sini harusnya normanya ada 50 keluar, dari sini ke sini 50. Tapi ternyata di sini masih ada 20. Maka di sini hanya bisa ngeluarin 30 juga kan. Dari sini ke sini harusnya dari paru-paru ke sini harusnya 50. Tetapi di sini ada sisa 20. Maka di sini muncul di sini sisanya 20 juga di sini. 20 paru-paru. Akibatnya ini ada peningkatan tekanan intrapulmonal. Ya, tekanan pulmonal yang menyebabkan pasiennya sesak. Misalnya sesek juga ada peningkatan itu keluar dari sini keluar karena peningkatannya naik maka keluar ada cairan batuk ya batuk itu warnanya pink. Kenapa? Ada udara rembes gitu ya karena peningkatan tekanan intrapulmonal. Itu di pasiennya apa? Pasiennya, nah ini kan pasiennya gagal jantung. Kita tahu untuk orang dengan gagal jantung, CO sama dengan heart rate, untuk jantungnya kali stroke volume, stroke volume ya. Nah, kalau di sini apa? Di sini ini persamaan yang umum gitu ya, persamaan yang umum. Nah, di sini stroke volume-nya menurun, maka harusnya heart rate-nya naik ya. Harusnya heart rate-nya naik, tensi nadinya naik. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan output. Strukturnya menurun, strukturnya jadi naik. Nah, di sini gagal jantung kirinya. Jadi pasti anaknya gemuk dan daronhi, tampak lemah sesak. Selanjutnya mengatur posisi. Kenapa diatur posisi? Itu diatur posisi adalah supaya terjadi pengembangan paru, mudah pengembangan paru dari tidur. Nah, yang menjadi benarnya adalah apa? Produksi berkurang kita tidak bisa. Kenapa? Karena targetnya adalah smart, smart, ya, smart. Spesifik, measurable, achievable, rasional, dan time. Misalkan 2 kali 24 jam, misalkan 1 kali 24 jam, pasien ataupun 30 menit keluhan sesak. Ini dulu keluhan sesak. Ya, kenapa tidak mana tadi? Ronhi berkurang. Ronhi kan masuk ke paru-paru ya. Itu kan harus ininya lama, penyerapannya lama ya. Itu yang menyebabkan anak. Jadi kita lihatnya adalah frekuensi napasnya
kurang. Ya, jawabannya cuman itu. Jawaban Anda apa? Jawaban Anda. Oh, A. Oke, dilanjut. Kemudian nomor 34. Silakan nomor 34 teman-teman. 34. Silakan. 34. Silakan teman-teman. Silakan. 4. Oke, kita lihat. Lihat. Ini, oh jangan pakai ini ya berarti ya. Nah, ini BAB cair. Entah, sulit, lambat. Ah, udahlah. Berarti gangguan cairan ya. Dia nomor ini, nomor 35. 9 tahun 53 loh ya suhunya. Napas dulu, suhu dulu. Napas dulu, cuping hidung. Apa yang penting ini? Tindakan perawatan utama bayi ya. Khusus kan bayi salah ya. 9 tahun, 9 bulan kali. Dinding, nada, udahlah. Bayi, kalau kena jawabnya bayi, kita pilih A lah. Ah, kalau bayinya, nah, 9 tahun bayi, bukan bayi lagi. Kemudian nomor 36. 36. Ayo, 36. Hitung. Ekstremitas biru. Biru, ekstremitas biru. Gerimis. Biru berapa? Detak jantung kurang dari 100. Satu, ya satu, satu. Menangis lemah, satu. Menangis lemah, satu. Kenapa? Susah. Ekstremitas fleksi, sedikit fleksi, tonus kurang baik, besar lemah. Jadi berapa itu jawabannya? Satu semua ya, itu semua ya. Jawabannya satu semua benar. Oke, 37. 37. Orang tua keluhan diare, kondisinya penurunan sadar menyebabkan ya penurunan kesadaran pada adalah hipoperfusi ya, perfusi cerebral. Ini kan sudah dibaca oleh teman-teman, hanya menyamakan saja sekarang ya. Anak usia berapa tahun? Usia titik tahun nggak ada usianya. Kejang 8 jam di bawah 1 menit. Penurunan kesadaran. Perdata sekian. Kosit. Bisa keperawatan utamanya. 38 derajat Celcius. Karena suhunya juga belum, maka kita lebih cenderung ke benak. Disertai kejang. Ini ada penurunan kesadaran. Berarti lebih cenderung ke sini nih. Kalau ada penurunan kesadaran. Entah batuk, penurunan kesadaran. Berarti ada gangguan perfusi cerebral. Kemudian nomor 39. Silahkan. Ibu, anaknya D, perempuan, ada pengajian kelainan clubfoot. Menurut dokter ortopedi, telapaknya sudah keras kaku. Yang perawat bisa
mengkomunikasikan kepada dokter melakukan terapi pada anak. Terapi yang kita komunikasi kepada dokter ada penanganan awal apa ini? Leput. Kira-kira apa nomor 39? Saya juga baru dengar ya. 39. Kelaput itu biasanya di gips ya. Kalau nggak salah ini. Jawaban Anda apa? Oh, ya. Nomor 40. 40. Subjektif nyeri 4. Pemeriksaan deformitas hidung. Deformitas frekuensi sekian. Nah, ini keluar darah dari setelah lemparan bola. Ini berarti pasiennya patah tulang. Atau pasien mulai pusing. Pada pemeriksaan deformitas terdapat perdarahan. Napas 25. Tindakan perawat utama. Keluar darah. Apa ini tindakannya nomor 40. 40. Keluar darah dari hidung apa tindakannya nomor 40 nih? Ayo yang lainnya teman-teman. Masih napas nadinya masih bisa napas kan? Masih bisa napas. Berlubang dengan emang kalau ke hidung dengan es mempengaruhi nggak? Mempengaruhi nggak ini nomor 40? Menutup hidung dengan kapas pun repot tuh. Kalau dengan kasa pakai tampon bisa ya. Tapi ini dengan kapas. Harapannya hidung itu dikompres itu mengecilkan pembuluh darah ya. Masuk kontriksi. Ya kasa ya betul. Barusan sudah dibahas. Ini nggak bisa tampon itu kasa ya masuk kontriksi. Jadi ini ya. Kalau pakai kasa boleh. Tapi kalau ini kapas ketinggalan gimana? Kemudian 41. Diagnosa apendis akut Sito, hasil pemeriksaan bed rest, menolak berubah posisi nyeri. Nah, suhunya 37. Gak ada yang masalah nadinya cepat sedikit. Apa yang harus dilakukan? Ya, mobilisasi lah. Ini usia Sito. Pasiennya mobilisasi. Mobilisasi harus secepatnya. Tetapi kan di sini masalahnya apa dulu masalahnya? Mengeluh nyeri seperti tusuk-tusuk. Berarti karena nyerinya tidak ada skala ya sudah. Apa jawaban Anda? Jawaban Anda takut saya salah juga. Oke. Kemudian ini muntah 3 kali, bebeli sebelum sakit sekian, saat ini sudah, berarti dia seharusnya sekian, habis sekian, HT kurang cairan pasiennya, pasiennya kurang cairan, paling tepat kasus 3 sendok, BB-nya turun, ini lihat nih, HB-nya 10, 10 kali 3 itu 30 30,9. Di sini 39. Jadi lebihan ya. Kurang cairan pasiennya. Sering berikan makanan. Tidak nafsu makan ya udah harus dia turunnya berapa persen itu turunnya. Turunnya harusnya ini sudah di standar deviasinya berapa persen itu turunnya. Ini sudah turun bener ini. Ini harusnya kan 10 kilo nih.
10 kilo ini 7 kilo, 8, 15% ini harus sudah patologi ini, terus konsul ke gizi. Kalau ke gizi apalagi HB-nya ini, HB-nya juga turun. Ayo, yang ditanya intervensi yang paling tepat bukan tindakan keperawatan loh ya. Ini berapa persen? 30% penurunan berat badan, 30% loh ya. Ini harus sudah bermasalah. Tidak cukup dengan porsi kecil tapi sering itu nggak cukup. 30%. Hampir stunting ya. Kan yang kita 20% ini udah jadi masalah kan. Nah ini dihitung nih. Dihitung. Ayo, hitung teman-teman. Pagi-pagi kita udah ngitung supaya nggak ngantuk. Iya kan ditanya juga kan tidak ada intervensi mandiri atau bukan kan? Tindakan keperawatan itu ada mandiri, ada interdependensi, itu kan. Hanya yang tanya juga bukan itu. Kan ada tiga. Kolaborasi, gitu kan. Kolaborasi. Nanti ditanyanya kan tidak keperawatan, tidak hanya tindakan mandiri kan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sininya penurunan 30%. Nah, bagaimana 30%? Dari sini nih, sini, sini. 7 per 100 mulai 100%. Nah, ini kan 70% tuh. Berarti 30 toh penurunannya. Kurangnya 30%. Ini sudah bermasalah. Di sini HB. Artinya juga sama kurang cairan. Ini bukan hanya penurunan berat badan yang sedikit, tapi ini juga penurunannya tiba-tiba banyak. Ya. Banyak. Ini tinggi banget dari 8,5 ke 7. Ke 7 itu 8,5 ke 7 itu berarti berapa? 1,5 ya. 15% itu tinggi banget penurunannya. Bukan hanya cocok di sini. Ini sudah penurunannya. Ini penurunannya, kemudian gapnya itu 30%. Ini sudah bukan lagi perawat ini yang menurunin. Nggak akan kekejar itu hanya berat badan dengan makan sedikit tapi sering. Nggak kejar. Dokter. Oke. Nomor 43. 43. Silakan 43. 43. 3. 3B. Mari kita hitung. Mari kita hitung. Oke, kita lihat ya. Hari ini apa ini? Dilahirkan 17/4/2022. Ini 8, ini lahirnya kan. Nah, inilah sekarang 18/3, ini 2024, 2024. Nah, di sini udah jelas di harinya adalah 1 hari karena 18 kurang 17. Yang di sini masalah 3, karena 3 dikurangi 4 nggak bisa, maka dia pinjam ke sini. Pinjamnya 1 hari karena nggak bisa pinjam 1 hari, 1 bulan. Jadi kita kasih 12, pinjam 12. Jadi di sini tinggal 2023. Nah, di sini 12 berarti tambah, berarti 15 sekarang. 15 nih. Sini 15. 15. Sekarang 15 kurangi 4 berarti 11. 11. Di sini 23 tadi kurangi 2 berarti 1.
1 tahun, 11 bulan, 1 hari jawabannya. Kalau ditanya umur, nggak ada urusannya dengan mau maju kayak mau mundur kayak nggak ada urusannya dengan itu. Kan sudah lahir, dia sudah lahir. Yang ditanyakan perawat itu kan umur berapa di saat datang ke klinik kan di umur. Umur itu mulai lahir sampai dengan sekarang. Kalau umur itu seingat saya lah ya, seingat saya. Itu maksudnya gimana sih, Bu? Ini baru pengetahuan saya nanti saya cek ulang ya. Kalau pengetahuan saya, kalau misalkan umur itu kan usia lahir, lahir sampai dengan dia datang itu sampai saat ini kan usianya di sini. Asumsi saya loh ya, di sini. Sementara dia lahirnya di sini, lahirnya. Kalau misalnya mundur, ya lantar. Kehamilan sebelumnya, eh, kehamilan maju, tes yang dilakukan penggunaan instrumen. Dari penjara sebelum melakukan tes, menentukan dulu umur. Kalau ini nggak ada urusan dengan ini. Kalau saya sih mikirnya kayak gitu. Nanti saya cari lagi ya teorinya yang mendukung. PR. Kalau ini saya nggak, karena umur itu adalah pada saat dia dilahirkan definisinya sampai dengan saat ini itu umurnya. Kalau HPA dan lain sebagainya hanya jebakan saja. Kalau saya menurut saya jebakan aja. Kalau menurut saya loh ya. Tapi saya cek ulang. Nanti saya cek ulang. Kalau ada Denver itu gimana? Kalau Denver itu kan terkait dengan perkembangan aja. Perkembangan saja. Dia pasiennya cukup umur atau enggak. Atau kelebihan umur. Tapi kalau ditanya umurnya ya dia umur itu definisinya saat dia lahir sampai saat ini. Saat ini katakanlah tanggal 8. Bentar. Teman-teman terdengar nggak? Kenapa barusan keluar ya? Oh, keluar. Suara saya jelas nggak, teman-teman? Jelas, Coach. Oke. Tadi barusan keluar tiba-tiba. Oke. Nanti saya cek ulang. Tapi kalau asumsi saya umur itu sesuai dengan definisi pada saat dia sana lahir sampai dengan saat ini. Oke. Lanjutkan dulu ya. Ini nih, menurut Behman. Nih, kalau secara sederhana si Behram itu mengatakan gini, rumusnya macam-macam, saya juga bingung nyari rumus. Behram itu mengatakan kalau 6 bulan itu 3 kali, 6 bulan itu 2 kali bayi lahir. Dari sananya udah ketahuan di sini. Kalau mau di rumusnya juga, kalau menurut rumus gimana rumusnya? Saya lupa lagi rumusnya. Coba cek, saya cek dulu ya rumusnya. Mana? Oh, barusan tuh. Kalau tidak salah gini rumusnya. Bentar, saya barusan saya udah dapat. Berat badan lahir tambah dalam bulan Behrem. Coba saya cek ulang rumusnya. Nah, rumus rumus BB Behrmen.
Ini beda nih. Ini berapa tahun ini? Bayi lahir ya, baru lahir. Beda-beda nih. Kalau gini beda nih. Tadi saya dapat berapa tadi ya? Bayi melahirkan berat badan. Nah, Brehman. Nah, ini ada Brehman juga ada yang gini. Si Brehman itu rumusnya. Ada yang tahu nggak? Nah, Brehman ditambah 9 dibagi 2. Coba kita hitung aja. Bener ya? 6 bulan tambah 9 gitu. Udah. Oh, 7,5 ya? Benar tuh. Jadi mana? Supaya yang lainnya paham. Rumusnya adalah tadi berapa? Umur, umur dalam bulan ya. Umur tambah 9 bagi 2. Ini kalau yang cepat kan gitu, 6 bulan 2 kali lipat aja. 2 kali lipat. Ya, kalau saya gitu, tapi kan kita harus pakai rumus katanya. Umur, berarti 6 bulan ya, 6 tambah 9 bagi 2. 6 tambah 9 berarti berapa? 6 tambah 9, 15. 16 bagi 2 sama dengan 7,5. Ya, gitu aja. 7,5 ya. Paham, paham. Teman-teman sudah pada jago nih. Iya, gitu ya. Begitu teman-teman. Udah, ya berarti sudah. Walaupun kalau saya sih ingatnya saya juga, kalau 6 bulan itu 2 kali lahir aja. Kalau setahun 3 kali lahir kayaknya. Nggak tahu rumus siapa itu. Yang penting saya dulu menghafal itu kayak gitu. Nomor 5 di gawat darurat mengalami demam tambah dengan terasa dingin, nadi lemah, terasa muntah bercampur darah seperti kopi, berak hitam, lambung ya. 45 silakan 45. 45 silakan. 5 silakan. Yo, ini Gusti bintik muntah di area. Sudahlah kekurangan cairan ini. Sudah ABC, airway breathing circulation. Airway-nya aman. Breathing-nya nggak ada kan, nggak dijelasin. Ada pergusi, gusi yang berat tuh kan. Titik-titik. Nah, sudah. Demam, dingin. Nah, kemarin sudah berbicara untuk derajat DHF ya. Kemarin. Tadi malam. Ibu, kemarin juga kan. 46 bawa bayi keluhan sulit menetes tonus kejang tonus kaku 37 diagnosa keperawatan di atas karena kita itu adalah respon harusnya ini ya respon harusnya ini ada nggak responnya respon ini suhunya 37 tapi kita lihat lagi ini suhunya ini tapi kita lihat lagi di sini kan opostonos dinding organ kau berarti resiko cedera doang itu yang paling mungkin adalah 46A atau E. 46A atau E. Menetes terus mulut. Bayi 12 hari berarti ini pasiennya mengalami ini ya apa tetanus ya tetani gravidarum. Ini tetanus ini pasiennya suhunya tinggi juga. Ini yang paling ini apa? Yang paling penting di antara suhu ya ini paling penting. Resiko walaupun resiko, tapi kenapa resiko jadi utama? Ya karena pasien datanya semuanya banyak ke resiko untuk mengacu dibanding suhu cuma satu.
Kadang-kadang kita menentukan itu tergantung juga banyak data yang mendukung juga itu kan. Kadang-kadang lah ya. Dia nomor 47 menolak makan suhu suhu tubuh rendah berdikardi penurunan tekanan penurunan darah turun intoleransi terhadap dingin kulit kering rapuh tampak lanugo 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 14 tahun ya 14 tahun ada lanugo berarti ini pasiennya malnutrisi nih. Ah, kuku rapuh ini udah malnutrisi ini pasien. Nah, ada lanugo kulit kering kaku rapuh 48 keluhan pucat setelah pengajian dapatkan mongoloid pesek pangkal hidung lebar. Nah, ini kan pasiennya 6 nih. Verifikasi ini 6. Berarti apa yang pertama kali dilakukan? Terus mau gimana coba dengan mongoloid? Mongoloid berarti pasiennya apa ya? Apa namanya? Yang khas ini khas pasien-pasien yang nah, ini sini tindakannya. HB-nya sedikit. HB-nya. Pas kalau mongoloid emang bisa dirubah. Retardasi mentalnya. Kemudian, nah nomor 49, 49. Protein uri, ada protein uri berarti pasiennya gangguan ginjal ya. Bengkak seluruh tubuh, perawat menemukan BB sebelum sakit, setelah sakit. Sekarang edema sedikit sesak napas. Ayo, dengan protein. Prioritas, nah ini, apa ini? Pasiennya kerusakan ginjal, pasiennya dari mana? Protein uri, istirahat. Ayo jawabannya apa? Nomor 49. Bengkak seluruh tubuh berarti kan tidak bisa mengekspresikan ya cairan. Nah ini cerita cerita. Ini ini ginjal siapa kayak gini? Gak apa-apa lah ya. Harusnya gini ya. Ginjal itu ada ini namanya prerenal. Prerenal. Ini adalah renal. Dan setelah renal ada post renal. Post renal. Post renal. Gangguan ginjal kan gitu. Tiga dibagi tiga bagian. Di sini BB-nya, nah di sini protein uri. Berarti yang bermasalah di sini. Kita tidak tahu masalahnya dari apa masalahnya penyebabnya. Ini penyebabnya pasien gagal ginjal itu biasanya disebabkan oleh tiga ini. Prerena, prerena gimana? Biasanya kena shock, shock seluruh. Ini dia gagal, akhirnya gagal. Shock, dehidrasi berat itu ya. Itu prerena. Kalau renal, renal misalkan batu. Nah, kayak saya kemarin batu. Nah, saya batu, batunya saya tuh, ginjal saya rusak, ginjal saya rusak. Jadi saya tidak bisa kurang lancar mengeluarkan asam urat, tidak bisa mengeluarkan asam urat. Nah, karena tidak bisa asam urat, bukan karena asam urat disebabkan karena eh, makan jeroan ya makan jeroan makan yang hijau-hijau tapi karena ketidakmampuan ginjal mengeluarkan asam uric acid asam urat jadi yang rusak itu ini ginjalnya kenapa rusak ginjal saya rusak saya punya riwayat dulu kecil itu batu 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 kemudian sekarang kemarin ketahuan di tahun 2000 pada saat musim itu 2021 lah 2021 setelah musim COVID itu di ISWL ISWL IS
WL, ISWL. Nah, elektromagnetic itu shock wave, ya, litio apa litotomi, litio apa sih ini L-nya? Di semuanya 3 kali saya di tandanya sama, tandanya berat badannya naik mulu, berat badan naik, cuman kaki, masa di kaki bengkak, jadi kaki bengkak. Itu kalau misalnya berdiri, ini cepet banget itu ya. Kalau berdiri atau duduk itu 1 jam, itu sudah nyeri kaki itu sudah nyeri. Tapi kalau sekarang ngajar 2 jam, karena sudah di ISWA, alhamdulillah sukses ya. Jadi isi ininya sudah dihancurkan batunya. Jadi kembali, mudah-mudahan kembali. Tapi tetap saya harus minum obat asam urat. Karena sudah ada kerusakan ginjal. Diagnosanya sudah pre-GGK. Nah, pre-GGK. Dari berarti sebelum gagal ginjal. Gitu ya. Gagal ginjal. Nah, kemudian yang kalau awal-awal saya pada fase kehilangan, ini saya masuk ke menolak, denial, kemudian saya masuk juga eh, berchaining. Coba kalau dulu nggak minum ini, misalnya sebagainya. Tapi memang daerah saya itu daerah Kapur, jadi saya kenanya di sana. Oke lah, sudah jadi takdir. Sekarang sudah acceptance. Nah, sekarang setelah ada rena, kemudian ada post rena, penyebab gagal ginjal itu ada post rena. Post rena itu seperti apa? BPH, benigna prostatic hypertrophy, batu di saluran kemih dan lain sebagainya. Jadi ginjal dibagi menjadi prerena, rena, dan post rena penyebabnya. Ya, ini 49, ini 49 B. Yang lainnya belum jawab, yang lainnya. Ada yang B, ada yang D. Ini pasiennya gangguan ini. Ini 7 tahun, keluhan bengkak tubuh, udim, dia protein uri, berarti nanti kekurangan protein. Kira-kira gimana? Ini kaitannya dengan gangguan ginjal. Tapi kalau saya harus batasi protein, nggak boleh lebih dari apa? Kenapa? Karena beda orang asam urat juga nggak boleh lebih dari 80 miligram, 80 gram per hari. Jadilah wis lah, sudah wayai makan makanan yang daging merah itu ya sudahlah. Siput itu yang bahaya itu siput. Yang bukan bahaya gimana-gimana, cuman bahaya. Tiap ke rumah kan siput, banyak siput. Makanlah sedikit, icip-icip. 50 sekarang. 12 tahun poli diantar orang tuanya mengeluh 3 hari, panas 3 hari, tidak nafsu makan, suhu papula merah, tersebar di dada, bahu, cacar ya. Apakah intervensi menghindari luka bekas yang tidak dapat hilang? Apa yang dilakukan? Yang masalahnya yang ditanyanya bukan apa tindakan masa yang tepat, tapi di sini menghindari bekas luka yang ditanyanya. Tidak digaruk ya. Nah, ini tidak digaruk. Kalau di bedak salisia 1% bener nggak sih? Ini ibu-ibu biasa lebih pintar ya. Oke, nambah kita sudah 20 ya. 51. Baby gay, baby G. G. 9 bulan dengan keluhan 1 minggu, genita bokong yang kemerahan. Wawancara mengatakan sudah seminggu menggunakan pampers. Jangan pampersnya diapers ya. Kalau pampers itu apa ya, dia pampers itu merek itu nggak boleh disebut karena pampersnya diapers. Tapi kan kita ngomongnya apa yang pertama? Kayak beli Aqua, merek Ades ini. Aqua.
Itu sama, itu sama. Kayak apa kemarin? Mayo. Nah, mayo juga sama kan. Kemudian aboket. Ya, aboket itu abo kateter gitu kan. Itu merek dagang, harusnya ini IV kateter. Tidak gimana gimana juga. Nanti kalau disebut diaper sebenarnya kan ada ruam diapers, diapres ada kan. Ini namanya diapres, diapres, diaperas, res. Ganti apa 8 jam, kadang lebih, jarang dibersihkan perinia kencing. Informasi pertama berarti apa yang dilakukannya? Diapres. Yang pertama dilakukan biasanya lebih cenderung karena personal hygiene sih. Jadi lebih cenderung kemana kira-kira? Ayo, krim, salep berikan ini yang kemerahannya gimana? Kemerahannya, yang kemerahannya gimana? Kasih salep nggak? Salep apa sih? Kalau diberikan ini kasih salep ini salep apa itu teman-teman? Yang di anak, ayo ngobrol. Yang di anak dia press dikasih apa? Tindakan. Yang pertama dilakukan adalah ya pasti dibersihkan dulu ya. Ini kan kalau di sini enggak ya. Kalau di rumah ini kan setelah BAK, BAB, apakah nanti di rumah sakit BAK, BAB? Enggak juga kan. Kalau kita lihat konteksnya loh ya, logikanya. Nah, ini kan ceritanya kan ibunya itu dia jarang ganti kalau pendidikan kesehatannya benar menggunakan kapas hangat membersihkan daerah perineal. Tapi kalau di rumah sakit apa yang dilakukan? Pakai air. Ya, mungkin juga. Perawatan yang pertama kali dilakukan pada bayi, Ge. Yang kemerahannya diapain? Lebih cenderung ke A, ya. Tapi salepnya salep apa? Saya nggak ngerti. Hidrokortisol. Kembali lagi, implementasi perawatan. Implementasi perawatan ingat, ada mandiri, ada interdependensi, saling tergantungan, dan kolaborasi. Ingat. Kalau ditanya implementasi perawatan utama, baru. Tapi kan kalau di sini kita nggak tahu, nggak ada data pasiennya BAK, nggak ada data kan. Ya. Ujian nomor 52. 52 baru lahir, temukan tidak keluar mekonium 2 jam kembung warna hijau. Ya udah. Kemudian colok anus dan hasilnya keluar udara dan mekonium dan tinja menyemprot. Apa implementasi perawatannya? Apa implementasi perawatan yang dilakukan pada bayi? Apa implementasi perawatan? Ayo silakan. Spuling. Berarti nggak punya, memang harus langsung ya. Atresiani ini colok anus. Maksudnya kalau Atresiani memang keluar ya. Atresiani yang keluar. Kalau Atresiani kan nggak keluar ya. Coba nih ada pencerahan teman-teman. Kalau Atresiani keluar nggak? Karena ini sudah keluar dari dicolok itu, dicolok ya. Dicolok anusnya kan udah keluar berarti kan
Harusnya tidak usah di kolostomi kan? Logikanya gimana sih? Saya sendiri puyeng. Yo 52, ayo kita teman-teman, kira-kira apa? Kalau saya lebih lebih cenderung memberikan penjelasan pada orang itu tentang penyakitnya. Kenapa? Karena biopsi, untuk apa biopsi? Mencegah infeksi apa? Kolostomi dia sudah keluar, anosmia mekonium sudah keluar, colok itu kan, nyemprot. Ya berarti penjelasannya gimana ya? Kalau misalnya nggak bisa BAK, BAB lagi ya kita bikin kolostomi. Tapi kalau misalnya sembuh ya ngapain juga di kolostomi? Setelah dicolok itu. Kan? Saya ini dulu ya. Saya nanti cek dulu. Spuling untuk apa spuling di spuling? Sementara itu dulu. Supaya kita nggak kehabisan waktu. Ini pasiennya rumah sakit, ibunya mengatakan badannya bengkak, fisiknya, wah, edema. Kelebihan cairan ya, kelebihan cairan penyebabnya berarti apa? Aldosteronnya meningkat ya, anti dari hormon aldosteron gimana? Permeada membran glomerulus. Penyebabnya apa sih penyebabnya ini? 5 tahun, bengkak. Pastinya berarti tidak bisa 53 ya teman-teman. 53 ya. Ayo dibantu, dibantu. 53 ayo, 53. Oke, kira-kira penyebabnya apa? Yang menyebabkan pasiennya bengkak 6 bulan. Pasti bengkaknya itu karena ketidakmampuan. Kemampuan mengeluarkan cairan. Dari mana? Itu tekanan darahnya 150. 150 artinya disebut tekanan darah dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya volume. Ya, volume. Ya, dari mana kita lihatnya? Kalau ADH itu antidiuretik hormon. Kalau sekresinya ADH terlalu naik, maka ada kalau diuretik adalah obat yang membantu meningkatkan filtrasi glomerulus, diuretik. Kalau ADH itu meningkatkan, dikurangi, ya dikurangi. Jadi misalkan pada pasien-pasien yang pasien apa dehidrasi biasanya ADH-nya naik, misalnya untuk menahan cairan. Berarti kan sekresi ADH. Dari mana? Ya ginjalnya rusak berarti gak beres. ADH di hipotalamus ya ADH. Coba cek. Nomor 53 sementara itu dulu ya. Sebentar. Nomor 54 eh, penanganan perawatan dilakukan 3 tahun dilakukan perawatan puskesmas dengan faringitis dari asium ya kan, pilak, sesak, pernapasan, napas 33, temperatur. Rencana melakukan terapi dada dia dengan pseudodenase kelapin dan pertama kali perawat sebelum melakukan berarti apa? Belum ya tentunya mengatur posisi itu tergantung dari di mana auskultasinya dulu, tempatnya di mana, dulu, di posisinya posisi apa tergantung dari hasil auskultasi. 55, 55 polio 2. Polio 2 berarti polio 3.
dan DPT, polio DPT 2. Jawabannya apa ini pernah ya? Nomor 55 teman-teman. Jawabannya. Nomor 55. Oke. B. Oke, hitung dari 1 sampai 55 ada benar berapa? Dari 30 lah, ya 31. Nah, sisanya PR. PR aja lah. Sisanya PR. Silakan siap-siap bagi teman-teman yang akan bekerja. Yang sisanya silakan ada berapa lagi? Ada 20, kerjakan lah sendiri. Nah, kasar. Ini juga penting. Kerjakan semua ya. Sisanya. PR buat Anda. Ini kan sama aja. Gak ada yang aneh kan. Ini juga sama nih. Saya cek dulu. Relatif tidak terlalu susah lah. Terus silakan PR. Di PR kan saja. Yang ini saya save dulu ya yang ini ya. Supaya yang sudah ada jawabannya. Save. Sudah ya. Nanti saya kirim. Sebentar saya kirim ya. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini saya kirim di grup yang umum dan di grup Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.